Fams, waktunya ragam Indonesia. Indonesia mendunia muncul lagi. Untuk mengingetin kamu, ada apa aja sih di negeri kita tercinta ini? Pertama-tama, Joy mau ngingetin lagi nih Fams, untuk jaga kesehatan. Karena COVID-19 ini kembali menyerang dengan varian terbarunya nih Fams, COVID-19 XBB. Sayangnya, di Indonesia, beberapa orang sudah dideteksi menderita varian ini. Dan sudah dirawat, beberapa diantaranya malah sudah sembuh ya. Memang varian COVID-19 varian XBB ini lebih cepat menular, tidak sefatal varian Omicron kok Fams. Cuma nih ya, kita sebaiknya tetap jaga kesehatan Fams, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa naikin imun tubuh. Nih, Joy mau bahas nih tentang naikin imun tubuh nih ya, agar badan kita siap sedia melawan penyakit yang melanda. Gas Fams! Nah ini nih, herbal yang ngaruh banget untuk meningkatkan kesehatan tubuh nih Fams. Olahan khas Indonesia yang mendunia nih Fams. Minuman sehat ala pasar Lama Tangerang Fams. Unik pastinya, bikin pengen singgah ya. Lihat aja tuh di gerobaknya, penuh rempah-rempah Fams. Mulai dari kita kenal sampai yang asing di telinga kita Fams. Kenapa sih harus minum jamu? Karena jamu mengandung zat bermanfaat untuk tubuh nih Fams. Seperti kurkumin yang ada di temulawak atau kunyit. Itu adalah antioksidan, sekaligus kandungan flavonoid yang merupakan anti radang Fams. Ada juga kandungan gingerol dan shogao pada jahe yang memberikan rasa pedas Fams. Nah, dua kandungan itu tuh berkhasiat sebagai anti nyeri Fams. Mantap nggak tuh? Dan masih banyak kandungan sehat lainnya. Nah, Fams, yang mau minum jamu tapi yang asli, otentik, tapi kesulitan nyari yang jual, nah kesini aja nih ke Pasar Lama Tangerang. Tepatnya ke warung jamu Bang Adut. Nah warung ini buka jam 3 sore sampai jam 10 malam Fams. Lihat aja tuh gerobaknya Fams, penuh bahan jamu herbal yang tertata rapi. Tinggal pesan aja mau jamu apa. Ada Mbak Yanti nih yang melayani, asik. Langsung ambil dan parut saat itu juga nih Fams. Fresh from parutan judulnya nih Fams. Parutan aneka rempah disaring dan ditambahkan air panas hingga genap segelas Fams. Tinggal teguk kesegarannya, teguk khasiatnya, mantap. Sekarang minum jamu gak harus nungguin mbok gendong ya Fams. Di tempat tongkrongan kayak gini juga bisa. Iya, di sini buah-buah unik yang jarang kita lihat jadi jamu-jamuan juga tersedia nih Fams. Ada pinang, lobak, bit, dan buah mahkota dewa. Dalam sehari nih Fams, ratusan gelas jamu ludes diborong pembeli. Satu gelasnya dihargai 15-30 ribu rupiah aja Fams, tergantung bahan yang dipakai untuk minuman herbalnya. Di sini pengunjung ini nggak cuma bisa menengguk manfaat sehat jamu-jamuan, tapi juga bisa menikmati live show, pertunjukan langsung pemarutan dan pembuatan jamu pesanan kamu semua nih Fams. Dan dipastikan bahannya masih segar Fams, cakep lah. Fams, yang satu ini ngejamu juga nih Fams. Minum jamu maksudnya, tapi versinya kekinian punya. Cihuy nggak tuh? Naikin daya tahan tubuh bukan cuma dari apa yang masuk di mulut aja nih Fams, tapi juga dari mood, dari hati dan otak Fams. Buat menangkal COVID XBB biar nggak masuk ke tubuh kita. Semoga ya. Namanya ngafe Fams, identik dengan hidangan kopi dan cemilannya. Beda dengan kafe yang terletak di daerah Kota Tua, Jakarta ini ya. Di sini tidak menjual minuman kopi, tapi jamu. Jamu yang sudah berbentuk cacahan kasar ini digiling dengan alat bernama grinder. Alat ini juga biasa digunakan untuk menggiling biji kopi loh Fams. Jamu sarinya harus diseduh dengan teknik saring menggunakan alat V60. Air hangatnya ini juga dituang ke dalam corong yang sudah dikasih kertas filter. Teknik seduh ini bisa menghasilkan aroma yang lebih kuat dan konsentrasi jamu yang lebih bening. Ampasnya sudah nggak ada lagi tuh. Kalau jamu disajikan dalam batok atau gelas sederhana, di sini beda. Jamu di sini dalam tabung, biar lebih kekinian. Hehehe. Kamu juga kenal dong sama alat ini, Fams? Iya, alat ini dipakai untuk bikin jamu tubruk dari beras kencur, Fams. Kedua bahan ini harus dihaluskan dengan grinder seperti tadi, Fams. Kalau udah halus, masukkan ke dalam gelas French press. Secara perlahan, air hangat ini bisa dituang ke dalam gelas sampai jamunya larut. Yang ini lebih kekinian lagi nih Fams, namanya Saranti, yang diracik dari campuran beras kencur dan diseduh menggunakan alat rock espresso. Terus jamunya dicampur dengan susu, gula, dan creamer.
Sebenarnya sih minuman ini bisa disajikan panas atau dingin. Kayaknya sih fams, lebih seru lagi kalau disajikannya dalam bentuk dingin dengan es batu. Ini juga jadi rekomendasi buat kamu yang belum suka jamu. Namanya Jaman Batu, yang dibuat dari campuran lemon, madu, dan biji selasi. Oh iya fams, selama ini barista disebut sebagai peracik kopi. Kalau peracik jamu disebut dengan acaraki. Profesi ini udah ada sejak era Majapahit kuno fams. Buat kamu yang mau belajar atau belum terbiasa minum jamu, ada baiknya menggunakan gula ya. Biasanya jamu ini disajikan secara plain, tanpa tambahan gula. Kalau gula disajikan secara terpisah juga boleh kok fams. Maklum, tiap penikmat jamu punya kadar manis sesuai selera masing-masing. Hasil jamu dengan alat ini harus menunggu sekitar 3 hingga 4 menit. Lalu, tekan tuas pada tutup gelas yang berfungsi sebagai penyaring. Nah, semua sari-sari jamu bisa didapat oleh tubuh. Berbicara tentang jamu, bahan dasarnya ini berasal dari tempat yang berbeda untuk menghasilkan cita rasa yang berbeda juga. Mirip kopi, fams. Nah, bahan dasar jamu kebanyakan ditanam di tanah, sehingga lebih menyerap banyak mineral yang bagus untuk tubuh, fams. Makanan berat yang satu ini bisa menambah stamina, fams. Ini dia, gurame pepes kunyit. Gurame ini fams, kandungan asam lemak omega 3-nya selain baik untuk perkembangan otak, bisa juga nih untuk membantu mengurangi resiko penyakit jantung tuh. Bebas deh pilih menu yang mana. Yang jelas, kedua makanan ini lebih nikmat saat disantap dengan nasi yang masih hangat. Seperti pepes pada umumnya, harus ada tomat, cabai, bumbu kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Yang paling penting, jeruk nipis dan daun pisang ini fams. Sebelumnya, seluruh isi perut ikan ini dikeluarkan dan dicuci bersih ya. Agar bau amis ikan yang hilang, beri perasan jeruk nipis dan garam. Agar hasilnya maksimal, disarankan untuk tidak menambahkan air. Oh iya, jangan terlalu lama ya, karena sifat jeruk nipis yang asam bisa mematangkan daging ikannya loh. Fams, ternyata bikin pepes ini gampang-gampang susah. Agar bumbu pepes ini dapat meresap dan bercita rasa kuat, jumlah bumbunya harus banyak, terutama untuk bahan pengasam, bawang putih, dan bawang merah tuh. Pepes yang memiliki nama lain pais ini adalah suatu cara pengolahan makanan yang khas dan mulai eksis sejak tahun 1970-an. Biasanya sih, pepes yang paling banyak ini banyak ditemukan adalah menggunakan daging ikan. Hampir semua jenis ikan bisa dibuat jadi pepes. Tapi, yang paling direkomendasikan itu adalah ikan gurame, fams. Soalnya, ikan ini memiliki tekstur daging yang agak kering setelah dimasak. Bukan tanpa alasan, daun pisang dipilih karena tidak mudah robek. Selain itu, saat dipanaskan, daun pisang akan memberikan aroma khas ke dalam masakan. Oh iya, proses pengukusan seperti ini bisa mematangkan makanan secara perlahan. Daging yang dihasilkan jadi lebih lembut dan tetap lembab deh. Selain itu, rasa, aroma, warna, tekstur, dan nutrisi daging ikan tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan makanan yang digoreng atau direbus. Wah, udah jadi fams! Di atas permukaan daging gurame, bertebaran irisan tomat, irisan bawang putih dan merah, dan masih banyak lagi. Garnish atau topping ini punya fungsi masing-masing, agar pepes yang dihasilkan semakin nikmat, fams. Fams, meningkatkan imun tubuh bisa juga nih dengan cara nongkrong cantik di kafe begini loh, fams. Buat yang gak tahan sama kopi, inilah surga kamu, fams. Salah satu tempat nongkrong yang berada di Jalan Lowok Waru, Kota Malang ini hanya menyediakan teh dan olahannya saja deh, fams. Ada 60 jenis teh berkualitas premium yang bisa kamu pilih. Shh, semua tehnya berasal dari Indonesia loh, fams. Wow! Buat yang masih asing dengan segala rupa jenis teh tersebut, gak perlu khawatir, fams. Pemilik dan pengelolanya dengan sabar akan menjelaskan fungsi dan beberapa varian teh tersebut. Terus, kamu akan ditanyain dulu tuh, sukanya teh kayak gimana? Punya mah atau enggak? Lagi punya masalah dan masih banyak lagi. Kalau masalah keuangan, nggak usah dicurhatin juga, fams. Maksudnya tuh, kalau lagi susah tidur atau lagi flu, mereka bakal merekomendasikan jenis teh chamomile dan lain sebagainya.
Menikmatin teh itu sebetulnya ada 3 yang mesti kita perhatiin. Yang pertama airnya, yang kedua suhunya, yang ketiga adalah tempat apa yang kita pakai untuk menyeduh. Paling aman sih kita bisa pakai bahan yang dari kaca atau dari porselen gitu. Kaca termasuk wadah yang mudah ditemukan dan bersifat netral, fams. Jangan pakai yang terbuat dari logam ya, soalnya logam ini akan membawa rasa lain dan mempengaruhi rasa teh. Oh iya, neng-neng yang cantik ini punya selera teh yang berbeda, fams. Kalau jenis tea blend ini merupakan pencampuran bubuk teh dengan bunga, buah, dan rempah-rempah. Jadi pakai campuran white tea, longan, lemon, roselle, dan masih banyak lagi. Yang satu ini, cari teh yang bisa bikin rileks, mengurangi insomnia, dan menenangkan. Wah, lagi punya masalah yang berat nih kayak ini. Oh iya, fams, teh ini beda jauh sama kopi ya. Kamu yang menderita asam lambung gak perlu takut deh mengkonsumsi teh. Soalnya kandungan dalam teh ini tidak akan men-trigger asam lambung. Justru minum teh baik untuk kesehatan pencernaan loh. Kandungan polifenol dalam teh ini bisa membantu menyeimbangkan mikroba bakteri dalam usus. Penyerapan nutrisinya ini jadi lebih maksimal. Plus, kesehatan pencernaan lebih terjamin, fams. Tahan, di sini punya teh termahal di Indonesia loh. Harganya 20 juta rupiah. Untuk ukuran teh Indonesia, jujur ini teh termahal tapi worth it banget saya untuk dapetin itu. Jadi teh itu kalau di kilo kurang lebih harganya sekitar 15 juta per kilonya. Dia lelang teh yang ditanam pada tahun 1901. Fams, fakta membuktikan bahwa teh asal Indonesia ternyata terbukti lebih menyehatkan dibanding teh manapun di luar negeri. Antioksidan teh yang ditanam di Indonesia punya kandungan minimal 13%. Sementara teh impor hanya berkisar 6-10% saja. Nah, karena mengandung antioksidan yang tinggi, teh bisa mencegah kanker loh. Kalau bisa diperbanyak, mungkin sebaiknya diperbanyak deh, biar orang juga bisa tahu teh Indonesia tuh seenak itu gitu. Rasanya, kualitasnya, layering rasa yang keluar itu benar-benar menarik banget. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Indi, emang ada yang salah nih sama teh yang ada di pasaran? Kok harganya jauh beda ya? Itu biasanya tuh pohonnya tuh pohon muda. Saya bilang muda karena biasa usianya tuh di sekitar 5-10 tahun gitu. Terkadang ada yang 2 tahun mereka udah mulai panen, 3 tahun mereka udah mulai panen gitu. Jadi akarnya mereka itu belum masuk banget ke dalam sehingga mineralnya dan banyak unsur hara lain itu belum terserap ke si daun teh ini. Sehingga kalau kita misalkan rasain gitu kompleksitas rasanya nggak akan sama dengan kompleksitas rasa di teh yang saya dapat waktu lelang itu yang ditanam tahun 1901. Fams, tapi nggak melulu teh hangat aja yang dijual. Olahan tehnya ini juga nggak kalah seru. Ada Purple Sakura, Japanese Blossom, dan masih banyak lagi. Jamu kekinian untuk meningkatkan daya tahan tubuh bisa dibuat unik seperti es agar empon-empon ini, fams. Biar seluruh keluarga suka mengkonsumsinya, ya nggak? Jamu, fams, meski kaya akan khasiat, tapi pasti ini kurang populer nih di mata anak-anak kita. Ada yang takut pahit lah, ada yang nggak suka baunya lah. Jadi, gimana caranya agar si empon-empon ini bentuknya menarik dan rasanya enak? Yuk, kita simak, fams. Kita siapkan dulu bahan-bahan jamunya. Ada jahe, kunyit, kencur, dan serai. Fams juga bisa menambahkan temulawak, asam, kapulaga, dan bahan lainnya. Pokoknya sesuai selera deh. Setelah diiris dan dikeprek, bahan-bahan tadi kita rebus selama 15 menit. Karena terdiri dari beberapa bahan rempah, manfaatnya juga beragam nih. Mulai dari zat anti radang, antioksidan, serta serai yang punya kandungan antidepresan. Wah, komplit ya. Udah matang nih jamunya, tinggal kita saring deh. Lanjut, masak agarnya, fams. Resep jamu tradisional ini umurnya sudah ratusan tahun lebih loh. Bahkan sudah tercatat dalam serat centini yang berasal dari tahun 1814. Oh my wow! Kalau sudah mendidih kita diamkan sejenak, lalu kita tuang nih ke dalam cetakan. Oh iya, biar makin segar, bisa juga nih tambahkan potongan buah. Pakai buah stroberi kesukaan Joy nih, biar tambah seger, fams. Hihi. Dinginkan beberapa jam, sampai es agar-agar jamunya siap. Tada! Ini dia nih hasilnya nih, fams.
Aroma khas rempah dipadu rasa agar yang manis dan kesegaran buah bikin olahan jamu ini cocok dinikmati seluruh keluarga. Apalagi kalau bentuknya kayak es krim gini. Dijamin gak bisa berhenti makannya, fams. Oh iya, perlu diingat juga nih, fams. Jamu empon-empon ini bukan obat ya, tapi berfungsi sebagai suplemen agar tubuh punya daya tahan tubuh yang kuat dan gak gampang sakit. Jangan sampai salah nih. Gangguan pernapasan akibat flu dan batuk aja suka bikin kita nggak nyaman. Apalagi kalau pernapasan kita terganggu gara-gara virus COVID. Jangan sampai deh, fams. Untuk mencegah supaya nggak terserang virus, daun eukaliptus yang sejenis dengan kayu putih ini bisa digunakan. Kira-kira seperti apa sih pemanfaatan eukaliptus ini sebagai antivirus corona? Let's go! Kita langsung temukan jawabannya ke tempat pembuatannya di Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat, fams. Ini dia daun eukaliptusnya. Tahu nggak, fams? Ternyata ada 700 lebih jenis daun yang masuk ke dalam keluarga eukaliptus loh. Dan yang diteliti untuk pembuatan antivirus saat ini baru 2 jenis, yaitu Citriodora dan kayu putih. Kalau kayu putih, mungkin ya kamu di rumah sih, fams, udah pasti familiar lah ya. Daun kayu putih berwarna hijau terang, berbentuk panjang, dan meruncing agak membulat. Kalau daun Citriodora punya warna hijau yang lebih gelap dan bentuk daunnya lebih memanjang. Daun kayu putih ini punya aroma yang kuat, sama seperti bau minyak kayu putih yang kita kenal. Tapi, kalau daun eukaliptus jenis Citriodora ini punya aroma bau yang sama dengan citronella oil atau minyak serai wangi. Soalnya, daun ini punya kandungan citronella yang tinggi yang bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri. Biar daun Citriodora dan kayu putih ini bisa dimanfaatkan, perlu diambil kandungan minyaknya dengan cara disuling. Proses penyulingan membutuhkan waktu 2-4 jam, fams. Minyak hasil sulingan ini bakal diberi natrium sulfat atau garam halus untuk menghilangkan kandungan air yang masih ikut terbawa. Minyak atsiri eukaliptus inilah yang diteliti punya kandungan eukaliptol tinggi yang berfungsi sebagai antivirus dan antimikroba. Lalu ada minyak pala untuk aroma relaksasi pada produk aromaterapi dan mentol biar dingin. Nah, fams, ini dia nih. Kelima produk hasil penelitian dari Balai Litbang Kementerian Pertanian yang memakai minyak atsiri eukaliptus sebagai zat aktif yang diteliti punya kemampuan melawan virus corona. Menurut penelitian, senyawa eukaliptol pada eukaliptus bisa mengikat main protein pada tubuh manusia, sehingga virus corona sulit untuk berkembang dan akhirnya mati. Cakep nggak tuh? Fams, cara meningkatkan mood terbaik untuk menghindari penyakit adalah traveling. Liburan, fams, liburan. Apalagi kalau liburan ke tempat baru, macam ke luar negeri misalnya. Tetap itu hitung budget ya. Kalau tongpes alias kantong kempes, mainnya nggak usah jauh-jauh deh. Pemandangan kayak gini aja, ini juga udah bisa didapatin di dalam negeri, fams. Tempat healing ini terletak di desa Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kalau dari Surabaya nih, bisa ditempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam aja. Kalau udah sampai di sini, terlihat 2 gunung Welirang dan Gunung Penanggungan yang mempesona banget, fams. Gak heran, banyak banget pengunjung dari berbagai kota yang datang dan berlama-lama di sini. Banyak spot kece, fams. Macam kincir angin seperti di Belanda yang satu ini, bisa dimanfaatkan untuk memenuhi feed sosial media kamu, biar dikira sering jalan-jalan ke luar negeri. Ditambah pemandangannya cantik dengan bangunan-bangunan kayu yang menambah kesan rustic. Gak heran, banyak yang bilang kalau mirip sama pemandangan di Eropa gitu, fams. Bedanya cuma cuaca di Indonesia yang hot alias panas, fams. Jadi, biar nggak bad mood ketemu panas, perlu disegerin nih pakai gelato dengan berbagai rasa. Wih. Bukan cuma es krim aja nih, fams. Gelato juga bisa meningkatkan hormon serotonin yang bisa bikin bahagia. Gak perlu buru-buru dihabisin ya. Gelato relatif lebih lama mencair jika dibandingkan dengan es krim. Soalnya, udara yang terkandung pada gelato cuma 20%-an aja. Sedangkan es krim mencapai 50% tuh. Oh iya, kalau lagi beruntung, kamu bisa ngelihat petani yang lagi bekerja di kebun. Buah dan sayuran yang fresh from the panen ini bisa dibeli juga loh. Harganya jauh lebih murah daripada di supermarket.
Bukan cuma kebutuhan batin yang harus dipenuhi, makhluk hidup di dalam perut udah meronta-ronta nih, minta untuk segera diisi nih fams. Cafe ini menawarkan 2 area fams, ada indoor dan outdoor. Untuk indoornya punya desain gaya rustic Eropa, macam di dalam barn gitu, yang lengkap sama ornamen-ornamennya yang identik dengan kayu. Menu yang dijual beragam banget fams. Kebanyakan sih menu khas bule, macam spaghetti dan salmon-salmonan gitu deh. Tapi tenang, harganya memasyarakat alias ramah di kantong kok ya. Mulai dari 15 ribuan aja. Udah 30 menit fams, kita nikmatin sajian yang penuh informasi berguna untuk menaikkan daya tahan tubuh kita semua. Semoga bermanfaat ya fams. Semoga bisa membantu kamu semua terhindar dari berbagai virus berbahaya. Joy dan tim Ragam Indonesia pamit. Sampai jumpa besok ya di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Oh my wow!